Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rizky Amelia dari BP19 akan menjelaskan tentang pengantar perdagangan internasional. Kita telah mengetahui ekonomi internasional itu dibagi menjadi dua. Ada aspek mikro, yaitu membahas tentang perdagangan internasional, sedangkan dalam aspek makro, yaitu membahas tentang ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro terbuka, atau disebut juga dengan keuangan internasional. Pada bab ini akan dibahas mengenai aspek mikro, yaitu tentang perdagangan internasional. Selanjutnya, kita lihat karakteristik dari ekonomi nasional. Di dunia saat ini ada lebih dari 190 negara, datang dalam berbagai bentuk ukuran. Di dalamnya terdapat negara besar dengan populasi besar seperti China, India, dan negara besar dengan populasi kecil seperti Australia dan Kanada. Pada perdagangan internasional, penjualan barang dan jasa merupakan pendapatan bagi mereka, sehingga GNP dan PDB juga dianggap sebagai indikator total pendapatan bagi mereka. Dengan adanya standar ini, terdapat beberapa negara dengan penghasilan rendah atau menengah, sementara dengan negara lain memiliki penghasilan tinggi. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut memunculkan perdagangan antar negara yang disebut dengan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini muncul karena di suatu negara, misalnya, suatu negara tersebut tidak terdapat suatu barang yang dibutuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan barang tersebut, maka mengharuskan negara tersebut membeli ke negara lain yang menyediakan barang tersebut, sehingga kebutuhan akan barang itu terpenuhi. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya, mengenai tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat data GNP per kapita, yaitu indeks keterbukaan atau ekspor barang dan jasa sebagai persentase dari PDB pada tahun 1980 dan 2009, dan angka pendapatan perdagangan barang atau ekspor impor tahun 2009. Di tabel tersebut dijelaskan GNP per kapita di beberapa negara kurang dari $500 dengan GNP rata-rata per kapita lebih dari 34.000 di negara berpenghasilan tinggi. Ini terlihat bahwa perbedaan yang ada dalam tingkat produktivitas dan kebijakan pemerintah yang ada berarti tiap individu di negara ini membayar harga lebih rendah untuk barang dan jasa yang dikonsumsi daripada yang dibayar orang di Amerika Serikat atau negara-negara maju lainnya misalnya. Misalnya, warga India yang memiliki berpenghasilan rendah, ia membayar sekitar $100 per bulan untuk sewa apartemen di sebagian besar kota. Rata-rata ia membayar antara $50 dan $1 untuk memotong rambut. Seperti yang dijelaskan tadi, artinya karena ukuran standar GNP didasarkan pada penilaian barang yang kaitannya terhadap harga, maka ini akan memunculkan kecenderungan GNP bias ke bawah di negara-negara di mana harga yang diukur dalam mata uang dolar sangat rendah. Selanjutnya, mengenai pertumbuhan ekonomi, masih membahas pada tabel sebelumnya. Pada tabel tersebut, tingkat pertumbuhan bervariasi atau berbeda-beda dengan data tingkat tahunan rata-rata negatif, yaitu terendah -1% di Afrika Tengah dan tingkat positif 7,2% di 6,2% di Sierra Leone dan 5,9% di Ethiopia. Di antara ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah atau negatif terdapat pada periode antara 2000 dan 2009, yaitu di Pantai Gading dan Tengah Afrika, di mana terjadi GDP per kapita turun pada tingkat 1% atau lebih per tahun. Dan tabel tersebut dijelaskan tak satu pun negara berpenghasilan tinggi yang mengalami tingkat pertumbuhan negatif selama periode ini. Di tahun 2008, terjadi peristiwa melemahnya ekonomi dunia karena krisis keuangan yang diawali oleh Amerika Serikat, kemudian menyebar ke negara lain di dunia. Ini berdampak seperti bank mengambil kebijakan dengan mengurangi pinjaman. Di sini sering muncul pertanyaan, mengapa terjadi perbedaan tingkat pertumbuhan baik di negara maju maupun di negara berkembang? Disebabkan karena suatu ekonomi dapat tumbuh dari waktu ke waktu karena adanya faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi.
Tidak hanya dilihat dalam jumlah, tetapi juga kualitas yang dimiliki, sehingga memunculkan perbedaan pada tiap-tiap negara, karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Di gambar tersebut, total ekspor dan output komoditas atau PDB dunia diukur secara real antara tahun 1950 dan 2010. Pada tahun 2010 diubah menjadi nomor indeks yang sama dengan 100 pada tahun 1950. Output dan ekspor berkembang pada tingkat yang kira-kira sama antara 1950 dan 1960. Dimulai pada tahun 1960-an, ekspor dunia mulai meningkat jauh lebih cepat daripada output. Pada tahun 1973, ekspor dunia meningkat 500% melebihi level pada tahun 1950. Sementara output dunia sekitar 200% lebih tinggi. Pada tahun 1989, ekspor dunia 1000% lebih tinggi daripada tahun 1950. Sementara produksi dunia telah meningkat lebih dari 400%, seperti yang kita lihat pada gambar. Pada gambar, perdagangan dunia meledak tahun 1990-an, antara tahun 1990 dan 2007. Ekspor dunia meningkat lebih 2 kali lipat. Selama periode yang sama, output dunia naik 56%. Selanjutnya, mengenai pola perdagangan yang dijelaskan, kami telah menunjukkan industri negara yang terukur menyumbang sebagian besar ekspor dunia dan impor dunia. Secara khusus, yang terbesar jumlah perdagangan terjadi antara negara industri. Negara-negara Asia telah melihat bagiannya dalam perdagangan dunia hampir 3 kali lipat selama 45 tahun terakhir. Dengan Asia sebagai sumber ekspor terbesar kedua setelah Uni Eropa, serta pelanggan penting bagi eksportir dari bagian lain dunia. Pada gambar, wilayah ini mencakup kedua kelompok negara industri, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, dan kelompok negara berkembang, seperti Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah. Asia mencakup 3 negara industri tradisional, seperti Jepang, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara industri baru, seperti Hong Kong, Korea, Singapura, dan sejumlah negara besar termasuk China, India, Indonesia, dan Pakistan. Data pada gambar menawarkan sejumlah fakta tentang pola perdagangan. Pada tahun 1965, Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa menghasilkan 63% ekspor dunia. Ekspor negara industri mencapai 70% ekspor dunia selama tahun itu. Pada tahun 2010, ekspor 30 negara tersebut mencapai 55% dari total dunia. Pola perdagangan ini menggunakan model graviti yang digunakan untuk memprediksi negara mana yang cenderung untuk berdagang. Kemudian, dalam melihat model graviti, bahwa negara manapun akan lebih banyak berdagang ketika GNP gabungan mereka lebih besar dan jarak geografis di antara mereka lebih kecil. Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai barang apa yang negara dagang. Dalam perdagangan, pasti harus ada barang yang diperdagangkan. Mengenai itu, dapat disimpulkan dari tabel bahwa Amerika Serikat mengimpor lebih banyak produk daripada negara lain di dunia, karena barang paling umum diperdagangkan adalah beberapa barang impor utama Amerika. Kemudian, sektor ekspor utama Amerika Serikat yaitu berbagai macam produk utama kategori industri kecuali minuman dan tembakau, serta lemak hewani dan nabati. Sedangkan Jepang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang manufaktur. Kemudian, sebagai kesimpulan bahwa perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara, seperti dapat meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Kemudian, dapat mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negeri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.